Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama dan paling utama sekali, marilah sama-sama kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih mengizinkan kita kembali bertemu melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Selawat berangkaikan salam tak bosan-bosannya kita doakan kepada Allah, dan semoga tersampaikannya ke junjungan Nabi alam, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, sebelumnya Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Baitul Makmur yang insyaallah Allah berkahi dengan begitu banyak nikmat dan rahmatnya, izinkan Ananda untuk menyampaikan beberapa pesan sebagai media penyambung lidah para ulama atau para ustadz-ustadz kita. Yang akan Anda sampaikan termasuk terkait tentang musibah. Musibah ini ada dua. Kalau kita baca dalam Al-Quran, itu ada musibah yang Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 155, yang di situ bermakna sungguhnya manusia itu akan diuji dengan begitu banyak ujian gitu, baik dari hartanya, dari kehilangan keluarga dan lain-lainnya gitu. Manusia udah pasti bakal diuji dengan begitu banyak ujian. Nah, di sini ada sebuah tragedi yang paling kelam yang menimpa umat manusia. Dia lebih berbahaya dari gempa bumi yang mungkin yang terjadi di Lombok lebih dari ratusan kali. Dia juga lebih berbahaya dari tsunami yang mungkin dapat menimbulkan ratusan korban jiwa. Dia terlihat sederhana, mungkin sesederhana seorang perempuan yang tidak ingin menggunakan hijabnya secara sempurna, sesempurna manusia yang mencoba menghafal Quran lalu melupakan hafalan itu sendiri, dan sesederhana orang-orang yang berkumpul di majelis taklim karena disibukkan dengan hal-hal lain. Nah, musibah ini sekilas terlihat sederhana, namun semua kebaikan yang dulu terasa ringan untuk dikerjakan sekarang malah terasa sulit. Musibah ini terasa sederhana, bahkan terkadang merasa menyenangkan dan sedikit membanggakan, seperti tidak terjadi apapun. Tapi diam-diam sang korban sedang meruntuhkan bangunan hidayahnya yang selama ini ia susun. Sang korban juga sedang menghancurkan istananya dalam surga yang puluhan tahun sudah ia bangun dengan cicilan amalnya. Sedikit demi sedikit, sang korban juga sedang menguras kekayaan harta senilai emas sepenuh bumi, bahkan lebih besar dari itu. Nah, itu adalah gambaran atau harga dari hidayah kita di surganya Allah kelak. Musibah inilah yang paling dikhawatirkan oleh para mukmin ya, karena musibah yang menimpa agama akan dapat menghancurkan keimanannya, sehingga akhirnya apabila musibah yang menimpa agama itu ia bawa sampai kuburannya, itu akan mendatangkan azab kubur dan siksa kubur di akhirat kelak menunggunya. Berbeda dengan musibah dunia. Dalam surah Al-Baqarah ayat 155 yang artinya Allah berfirman, sungguh benar-benar kami akan uji kalian dengan sedikit rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Di sini Allah menegaskan bahwa Allah pasti akan menguji kita semuanya dengan berbagai macam ujian. Terlebih seorang mukmin, hidupnya tidak akan pernah lepas dari ujian. Dalam kehidupan dunia, Allah juga berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 2 yang artinya Alif Lam Mim, apakah manusia akan mengira dibiarkan ia berkata beriman
sementara dia tidak diuji. Nah, kebalikan dari musibah agama, boleh jadi hari ini kita yang ditimpa-timpa musibah dunia dan seperti kehilangan keluarganya ataupun kekurangan harta bendanya. Nah, bisa jadi musibah itu yang biasanya membuat kita paling terasa tersiksa di bumi ini gitu, paling merasa rendah di bumi ini. Namun nyatanya hal-hal sedemikian itu yang meningkatkan posisi kita, tingkatan derajat kita di sisi Allah gitu. Karena musibah-musibah dunia itu kemungkinan doa kita makin panjang, sholat kita makin khusyuk, dan mulut kita tidak pernah berhenti berzikir, sehingga dengan musibah-musibah itu kita terasa lebih dekat dengan Rabb kita, dengan Allah Azza wa Jalla. Nah, tak terasa, mungkin tidak kita sadari, musibah-musibah itulah yang menaikkan amalan-amalan kita. Bahkan kelak di akhir nanti kita mungkin kaget akan melihat bahwasanya musibah inilah yang salah satu alasan kita berada di jannahnya Allah. Nah, jadi itulah hal yang paling dikhawatirkan oleh seorang mukmin, karena sesungguhnya kebahagiaan akhirat itu jauh lebih mulia daripada kehidupan di dunia ini sendiri. Adapun di dunia hanya sementara, ia fana dan tidak akan kekal selama-lamanya. Nah, barangkali hanya itu yang bisa Ananda sampaikan. Kurang dan lebihnya Ananda mohon maaf, karena Ananda berdiri di atas ini juga sebagai media pembelajaran. Kepada Allah Anda mohon ampun. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.